Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa malam. Dan lebih dari segala-galanya malam hari ini, saya rindu Bapak Ibu dimanapun kau berada boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Ada banyak feedback yang masuk ketika mereka diberkati melalui acara ini, ya. Mereka ketemu dengan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak bisa mendoakan atau nggak bisa berbuat sesuatu untuk melayani teman-teman kita, boleh membagikan acara live streaming Instagram PT Victory Family, dan saya percaya Tuhan bisa memakai siapa saja, ya. Jangan pernah merasa aku tidak bisa melayani Tuhan, tetapi biarlah ketika kita memberikan hati, mau memberikan waktu, ya, membagikan acara ini, itu pun merupakan satu pelayanan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah keterbatasan kita tetap mau melayani Tuhan, ya. Kita mau berdoa, kita mau memperhatikan saudara, teman, atau siapa saja yang sedang membutuhkan. Biarlah Tuhan yang bekerja secara pribadi untuk menolong saudara-saudara kita atau teman kita yang lain, ya. Saya rindu terlebih dahulu kita dilawat oleh Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menolong setiap kita malam hari ini. Saya senang sekali ada banyak Bapak Ibu yang setia mengikuti acara ini. Saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah banyaknya acara, di tengah-tengah banyaknya Zoom dan live streaming, tetapi Bapak Ibu bisa tetap setia untuk mengikuti acara doa malam ini. Merupakan satu anugerah yang luar biasa, ya. Saya rindu setiap kita, ya, bukan saya, tetapi saya pun rindu mengalami Tuhan di tengah-tengah acara doa malam kita ini. Bukan hanya sekedar acara biasa, tetapi merupakan satu momen di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saya percaya lawatan Tuhan kita alami hari-hari ini bisa menguatkan kita, menyembuhkan kita, dan apa saja yang kita pergumulkan, kita doakan, kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menjawab semua doa-doa kita. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, saya mengajak kita semuanya berdoa bersama-sama. Kita serahkan acara ini, biar Tuhan yang memimpin, biar Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami rasakan kebaikan Tuhan malam hari ini untuk setiap kita. Tuhan, Kau yang melawat setiap kami yang ada di rumah masing-masing, dengan pergumulan yang sedang kami hadapi. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang mengalami berbagai macam persoalan. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami sekali lagi untuk datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kebaikan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Mari Bapa yang baik, malam hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Kami rindu tangan-Mu terulur untuk menolong kami. Meskipun di tengah-tengah keterbatasan ini, tetapi kami percaya Engkau sanggup melawat setiap kami di dalam kehidupan kami, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah. Apapun yang sedang kami alami, kami percaya malam hari ini Tuhan mendengar. Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami sungguh percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kami,
maka Tuhan sanggup mengubah ketakutan kami menjadi satu sukacita hidup yang penuh berkemenangan di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus, bekerjalah untuk melawat kami masing-masing. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, Tuhan memberkati dengan berkat yang sama. Tuhan melawat kami dengan cara yang ajaib, yang tidak bisa kami pikirkan sebelumnya. Dan malam hari ini kami rindu mengucapkan syukur atas setiap jawaban doa. Yang sakit Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Yang mengalami persoalan Tuhan sudah jamah dan memberikan kelegaan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mungkin malam hari ini ada doa yang belum mendapatkan jawaban. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan, Engkau tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kami. Kami mau tetap percaya dan berdoa di hadapan Tuhan. Kami rindu mengucap syukur. Kami rindu menaikkan pujian malam hari ini. Tanda kami mengucap syukur, tanda kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan sebelum acara ini dimulai, Engkau sudah bekerja di antara kami, memanggil setiap kami, memilih kami Tuhan untuk datang mendekat, untuk datang menerima berkat-Mu, untuk datang menerima kesembuhan-Mu, untuk datang menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan doa kami malam hari. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia Tuhanku, aku hendak bernyanyi.
diberikan kesempatan, sudahkah mulutmu, hidupmu mengagungkan Tuhan? Sudahkah hidupmu, perkataanmu menyenangkan hati Tuhan? Dan ketika pujian ini mengalir, saya merasa tertegun. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini masih diberi kesempatan, sampai hari ini masih hidup, biarlah hidup kita merupakan satu pujian, merupakan satu pengagungan di hadapan Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang lagu, bukan berbicara tentang pujian, tetapi satu sikap hati, satu kehidupan yang mengagungkan Tuhan, yang mau menjadi berkat di tengah-tengah keterbatasan kita malam hari. Mari buka kedua tanganmu, ucap syukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Selama ku hidup, selama ku ada, aku mau bermazmur. Haleluya, haleluya. Syarabata karalabaya sadarabaya se. Haleluya. Mari menyembah kepada Tuhan. Engkau yang ada di rumah, jangan hanya diam. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau mengagungkan Engkau melalui hidupku, melalui perkataanku, melalui apa saja yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Syaralabarabata karalabarabata syaralabarabarabarabarabayase. Haleluya, biar kau mendapati hati yang sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan malam hari ini. Harabata syarabata kararabata karalabarabata syaralabarabata kararabayase.
dapati setiap kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk mengagungkan, untuk menaikkan pujian kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui apa yang kami miliki, melalui apa saja. Kami rindu Kau memakai setiap kami, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa malam hari ini. Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami, malam hari ini biarlah Engkau hadir dan Tuhan menjamah memberikan satu solusi di dalam hidup kami. Dan kami percaya ada kemenangan besar yang Tuhan sudah sediakan buat kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, Kau lanjutkan jamahan-Mu, lawatan-Mu kepada setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menghampiri setiap kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan kami sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong setiap kami. Kuatkan, teguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya rindu malam hari ini kita semua mengalami lawatan Tuhan, amin. Dan Tuhan malam hari ini rindu berkata kepada setiap kita. Saya ingin sampaikan dalam satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Ayat ini mungkin seringkali kita dengar, seringkali kita baca, tetapi biarlah malam hari ini ada satu peneguhan dari Tuhan. Biar ayat ini, janji firman Tuhan ini ya menguatkan setiap kita malam hari ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari ayat yang kita baca, saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, ada kata akan berulang-ulang di situ diulangi. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah satu pandemi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi hari-hari ini kita yang saya rasakan adalah ketakutan yang sedemikian mencekam, sampai paranoid ya. Apapun kita hubungkan dengan COVID-19 ini. Ada orang bersin, langsung kita semua menjauh ya. Kemudian kita hubungkan, jangan-jangan orang ini sudah terpapar virus yang sangat ganas ini ya. Kemudian mungkin sedang mengalami flu atau kurang enak badan sehingga badannya kurang enak. Kemudian langsung kita berpikir, wah jangan-jangan sudah terpapar virus 19 ini, COVID-19 ini ya. Semua selalu kita hubungkan ya. Bahkan ada yang sangat berlebih-lebihan ya, paranoidnya, ketakutannya sedemikian rupa sehingga sampai tidak melakukan apa-apa, tidak berhubungan dengan apa-apa. Jadi virus ini benar-benar menjauhkan, baik itu hubungan antara keluarga, orang tua, anak, saudara, ya semuanya menjadi menjauh, ya. Tetapi mari kita dengar firman Tuhan kali ini. Ya, COVID-nya, virusnya ini sudah menakutkan, tetapi efeknya ketakutan yang sedemikian
besarnya itu lebih mengerikan. Dan bahkan ada survei yang memberikan hasilnya, bahkan yang mati ketakutan itu jauh lebih banyak daripada yang mati terpapar dari virus corona ini, ya. Jadi mari kita bijaksana, ya, menjaga kesehatan, ya. Ada protokol kesehatan yang harus kita jalani, itu wajib, ya. Tetapi biarlah selebihnya kita tidak usah terlalu paranoid, tidak usah terlalu ketakutan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Selebihnya kita berserah kepada Tuhan, ya. Meskipun kita mungkin terpapar, tapi kalau belum waktunya Tuhan panggil kita pulang, maka percayalah kita pasti akan disembuhkan, ya. Tetapi meskipun kita tidak terpapar karena virus ini, kalau sudah waktunya Tuhan panggil kita pulang, tidak perlu terpapar virus ini, Tuhan bisa panggil kita pulang. Nah, malam hari ini, ya, ada kata firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kata janganlah takut, ya, ada yang mencatat, ada yang menghitung. Katanya jangan takut ini tertulis di dalam Alkitab sebanyak 366, bahkan mungkin lebih, ya, ada yang mencatat seperti itu. Dengan kata lain, mereka setiap hari Tuhan itu berkata kepada setiap kita, jangan takut, ya, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Mengapa kita tidak boleh takut, ya? Mengapa kita tidak boleh ketakutan yang begitu dalam, paranoid yang berlebih-lebihan, ya? Juga di tengah-tengah pandemi ini setiap kita mungkin sedang mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi biarlah malam hari ini seperti yang firman Tuhan katakan, ini bukan saya atau bukan manusia yang berkata janganlah takut, tetapi ini yang berkata Tuhan, ya. Kalau Tuhan yang menjamin kita janganlah takut, maka kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada situasi dan kondisi. Kita tidak boleh takut, ya. Takut memang ada, tetapi tidak boleh takut yang berlebih-lebihan sehingga rasa takut ini lebih besar daripada percaya kita kepada Tuhan, ya. Jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena kita ini dipilih, ya. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, kita ini dipilih Tuhan. Bukan cuma dipilih, tetapi di situ ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dikasihi. Dikasihi, dipilih. Kemudian ayat yang ke-9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Status kita adalah orang-orang pilihan. Status atau identitas kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ya. Kemudian perhatikan baik-baik, kenapa kita tidak perlu takut, kenapa kita jangan bimbang, ya. Hari-hari ini ketakutan kalau lebih besar daripada rasa percaya kita, hari-hari ini pasti kita akan merasa goyah. Kita mengalami kebimbangan, kita mengalami kekhawatiran. Ketika kita memilih membesarkan
rasa takut, rasa khawatir di dalam hidup ini, ya kita akan mengecilkan, kita akan bimbang kepada Tuhan. Kita mungkin kurang percaya kepada janji-janji firman Tuhan, ya. Janji firman Tuhan itu pasti digenapi, ya dan amin, ya. Tidak usah kita bimbang, oh Tuhan di manakah Engkau hari-hari ini? Tuhan seakan-akan Kau tidak peduli apa yang sedang aku alami. Tuhan di manakah Engkau ketika hidupku sedang ada dalam lembah air mata? Ya, saya akan bacakan mengapa kita tidak perlu takut, aku tidak perlu bimbang. Dari ayat yang ke-10 tadi, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kata akan itu berarti belum terjadi. Tetapi ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan berfirman, maka Dia akan menggenapi apa yang difirmankannya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena akulah yang menolong engkau. Sudah tidak ada lagi kata akan, tetapi di situ dipastikan, ya, Tuhan berfirman, aku yang akan menolong engkau. Mari malam hari ini, setiap kita yang mungkin sedang mengalami kebimbangan, mengalami ketakutan di dalam hidup ini, ya, semua yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Karena Tuhan berkata di sini, akulah yang menolong engkau. Bukan cuma sekali, ayat yang ke-14 di situ juga ditegaskan sekali lagi, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Betapa kecilnya kita ini di hadapan Tuhan, betapa tidak bergunanya kita, ya. Tetapi Tuhan tidak mengecilkan kita semua. Ayat yang selanjutnya berkata, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah yang menolong engkau. Diulang 2 kali. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 ditegaskan, diteguhkan sekali lagi malam hari ini buat Bapak Ibu dan saya malam hari ini. Mungkin memang ada ketakutan, mungkin memang ada kebimbangan, seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Tetapi mari malam hari ini dengar firman Tuhan ini baik-baik. Semua kata akan itu digenapi dengan Tuhan berkata, akulah yang menolong engkau. Mari malam hari ini buka hatimu lebar-lebar. Jangan lagi bimbang, jangan lagi tidak percaya, jangan lagi takut. Sebab hari ini Dia menyatakan dirinya, bukan orang lain, bukan kekayaanmu, bukan kepandaianmu yang akan menolong engkau. Tetapi malam hari ini Dia menyatakan dirinya, aku yang akan menolong engkau. Akulah yang menolong engkau. Amin. Saudara, seringkali ketika manusia ini, ketika kita ada dalam kesukaran, ada kesulitan, ada problem di dalam hidup kita, manusia seringkali gak mau dekat dengan kita, seringkali jauh, jangan dekat-dekat dengan aku. Tetapi beda sekali dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Justru ketika kita sedang takut, justru ketika kita sedang bimbang, justru ketika kita membutuhkan pegangan dalam hidup ini, Dia mengulurkan tangannya, Dia membuka kedua tangannya lebar-lebar. Bahkan Dia mengundang setiap kita, marilah kepadaku setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Bukan akan, tetapi Dia sendiri yang akan menyatakan dirinya untuk menolong setiap kita. Amin. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya itu, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Menciptakan apa? Yang menolong apa? Tangan Tuhan ini. Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin.
Dan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan, ayat yang ke-18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Satu hal yang mustahil yang dikerjakan Tuhan, ya. Tetapi kalau Tuhan mengulurkan tangannya, kalau Tuhan berkehendak untuk menolong kita, maka apa yang tidak mungkin itu Tuhan kerjakan. Bukan dengan tangan kiri, tetapi Tuhan berkata, tangan kananku, ya. Tangan kanan itu jauh lebih kuat daripada tangan kiri. Kalau tangan kanan Tuhan sudah terulur, bahkan di ayat yang ke-10 di situ dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan berarti kemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, izinkan tangan kanan Tuhan untuk menolong engkau, untuk menguatkan setiap kita malam hari ini. Memang ada tantangan, memang ada pergumulan, tetapi kalau kita percaya, tidak takut, tidak bimbang di dalam hati kita, saya percaya Tuhan meneguhkan dan akan menggenapi apa yang difirmankannya. Tangan kanannya memberi kita kemenangan. Saya rindu mendengar ada kemenangan besar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya rindu ketika kemenangan besar itu Bapak Ibu alami, berikan infonya kepada saya, dan kita akan bersuka cita karena kemenangan Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini bukan lagi kebetulan, bukan lagi satu kebiasaan kita mendengar atau kita menyaksikan acara live ini, tetapi saya sungguh percaya ada tangan kanan Tuhan yang memilih kita, yang ingin menguatkan kita, yang ingin menolong kita. Jangan lagi bimbang, percaya kepada Tuhan. Jangan takut, izinkan tangan kanannya memegang kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, tundukkan kepala, pejamkan mata. Saya rindu berdoa malam hari ini untuk setiap saudara-saudaraku yang sedang mengikuti acara doa malam ini dengan kesungguhan hati. Saya rindu berdoa, Tuhan, Kau tahu apa yang sedang kami takutkan, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi air mata kami hari-hari ini. Kami rasakan Kau hadir dan Engkau menyatakan diri-Mu, aku yang akan menolong Engkau. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan bimbang. Jangan bimbang, izinkan tangan kanannya untuk memegang engkau, untuk memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Percayai mujizat Tuhan, kuasanya yang tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Dia berjanji, pasti akan digenapi. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan kekuatanmu, bukan kepandaianmu, tetapi tangan kanan Tuhan yang akan menuntun engkau, menunjukkan jalan kemana harus engkau tempuh. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang tepat. Ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan sudah rancangkan sejak malam hari ini. Dibutuhkan respon, yaitu tidak lagi bimbang kepada Tuhan. Jangan bimbang, percaya Tuhan sanggup untuk menolong engkau dan saya malam. Serahkan semua masalahmu dalam tangan Tuhan dan izinkan
Izinkan semuanya itu Tuhan yang ambil alih, dan Dia akan memberikan satu perkara yang ajaib. Tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam hidup, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari dengan segenap hatimu katakan, bahkan menolongku.
berkuasa roh dengan kuat. Syakarabata karalabaya syadarabata karalabarabata shikaralabarabata karalabarabata syaradarabarabarabarabata shikalabata syadarabata karalabata barabata syaradarabarabarabarabata karalabarabata shikaralabarabarabarabata karalabarabata. Terima kekuatan dari Tuhan, terima pertolongan dari Tuhan, terima urapan yang baru dari Tuhan. Syarabata kalabata syarad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  Jangan lagi tertunduk lesu, tetapi pandang ke atas. Lihatlah tangannya terulur untuk memberikan engkau kemenangan. Mari malam hari ini percaya, jangan bimbang, jangan takut, jangan kecewa dengan apapun yang sedang kau hadapi. Tetap percaya bahwa Tuhan masih bekerja, Tuhan peduli, Tuhan memilih engkau dan Tuhan memberikan engkau kemenangan. Kinarabata syakaya labata shikalabaya sandarabata kalabaya sedededededede korabata syadarabata karalabarabaya sandarabata karalabarabarabarabarabarabarabarabata syarabarabarabarabarabata karalabarabarabarabata syarabarabarabata kinarabata Manusia mungkin berkata gak ada lagi harapan, gak ada lagi pertolongan. Tetapi malam hari ini di atas ada Tuhan yang hidup. Dia yang peduli, Dia memperhatikan engkau, Dia yang akan memberikan kemenangan di dalam hidup. Apa yang menjadi bagianmu? Hanya percaya kepada nama Yesus. Percaya, jangan bimbang. Syarabata karalabarabata shikaralabarabarabarabarabarabata shikaralabarabarabarabata shikaralabarabarabarabata syaralabarabata karalabata syarabata syaralabarabarabarabata karalabarabata syarabata biar Dia menjamah setiap kita malam hari ini. Tidak peduli dimanapun kau berada, Dia sanggup untuk melawan engkau. Percaya dan jangan bimbang. Dia tidak jauh dari hidupmu, Dia ada di dalam hidup. Izinkan Dia memegang tangan kanannya, tangan yang penuh kemenangan. Rabata syaralabarabata karalabarabata. Saat badai hidup menerjang
badai yang begitu menakutkan, malam hari ini tetap percaya. Bahkan di dalam badai Dia tetap ada, menyertai, mendampingi engkau. Bahkan Dia memegang tangan kanan, Dia menuntun engkau, dan Dia berkata, ini aku, jangan takut. Badai pasti akan berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah ada habisnya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau malam hari ini engkau rindu mendoakan seseorang, atau engkau rindu berdoa untuk dirimu sendiri, di tengah-tengah ketakutan yang sedang mencekam, mari satu hal yang saya ingin katakan malam hari ini, masih ada Tuhan. Kalau orang-orang sekelilingmu sudah pergi menjauh dari engkau, tidak ada yang mau menolong, malam hari ini Yesus berkata, ini aku. Dia memberikan dirinya untuk menolong setiap kita. Maukah engkau ditolong oleh Tuhan? Bahkan ketika air matamu mulai menetes karena engkau sedang ada dalam ketakutan yang begitu dahsyat, malam hari ini Dia menghampiri setiap kita, dan Dia mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata kita. Air matamu tidak pernah menetes dengan sia-sia, tidak pernah jatuh ke tanah dan semuanya sia-sia. Tetapi Dia menampung setiap tetes air matamu di dalam kirbatnya, diperhitungkan di hadapan Tuhan. Mari jangan menyerah dengan kehidupan ini. Jangan bimbang, kuatkan, teguhkan hatimu. Dia ada. Dia menyertai di dalam kehidupan kita. Izinkan hatimu, hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Badai ini tidak akan membinasakan kita, tetapi badai ini membentuk pengenalan kita akan Dia. Semakin dewasa, semakin kita mengenal Tuhan, bahkan di dalam kegelapan dahsyatnya badai itu Dia ada. Dia berkata, ini aku, jangan takut. Dia akan membimbing engkau. Kuramata syandara batakara lamara. Berdoa, masing-masing berdoa secara pribadi. Tuhan, engkau mendengar, engkau melihat setiap pribadi yang membutuhkan engkau, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang malam hari ini Tuhan menangis di hadapan Tuhan karena persoalan yang berat, karena tidak ada seorang pun yang sanggup menolong di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Bapa, tolonglah setiap kami. Mungkin ada beberapa orang yang tidak sanggup lagi melanjutkan perahu kehidupannya. Izinkan tangan Tuhan menggendong engkau, memeluk engkau sehingga engkau mempunyai rasa aman, ketenangan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Seringkali kami takut, seringkali kami bimbang menghadapi kehidupan ini. Malam hari ini Tuhan, biar Engkau menghampiri setiap kami. Nyatakan dirimu, dan biarlah Tuhan yang mengusir segala ketakutan, segala kebimbangan, menjadikan hati kami kuat, menjadikan hati kami teguh menghadapi kehidupan ini. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ada pergumulan. Perahu kehidupan ini berlayar tanpa badai, tetapi janji Tuhan di dalam setiap keadaan Tuhan
Tuhan Kau ada di dalam kehidupan kami. Mari Bapa berikan kepada setiap kami bau yang kuat untuk menghadapi apapun persoalan